Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Cahyani dengan NPM 1521906. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan jurnal yang berjudul Tantangan dan Masalah Utama Manajemen Big Data. Terdapat 4 poin pembahasan. Poin pertama, perkenalan. Poin kedua, tahapan dalam pemrosesan Big Data. Poin ketiga, tantangan dalam analisis Big Data. Dan poin keempat, strategi dan praktik yang baik. Poin pertama yaitu perkenalan. Istilah Big Data digunakan sebagai cara untuk menggambarkan fenomena pertumbuhan volume data, kompleksitas, dan perbedaan data. Big Data mengacu pada lingkungan di mana kumpulan data telah berkembang terlalu besar untuk ditangani, dikelola, disimpan, dan diambil dalam jangka waktu yang dapat diterima. Data digital saat ini berada di setiap sektor ekonomi, organisasi, dan pengguna teknologi digital. Data tersebut dapat menciptakan nilai yang signifikan bagi perekonomian dunia, meningkatkan produktivitas, daya saing perusahaan dan sektor publik, serta menciptakan surplus ekonomi substansial bagi konsumen. Pertumbuhan dan perluasan data. Menurut IDC tahun 2009, diperkirakan ada 2.500 exabyte mendapatkan informasi baru pada tahun 2012. Dengan konten digital sebagai penggerak utama. Selain itu, saat dunia digital tumbuh sebesar 62% pada tahun 2011. Kemampuan untuk menyimpan, mengumpulkan, dan menggabungkan data yang kemudian menggunakan hasil untuk melakukan analisis mendalam, sehingga semakin mudah diakses karena tren seperti hukum Moore dalam komputasi yang ekuivalennya dalam penyimpanan digital, dan komputasi awan terus menurunkan biaya dan hambatan teknologi lainnya. Selanjutnya, kemampuan untuk menghasilkan, berkomunikasi, berbagi, dan mengakses data telah direvolusi oleh meningkatnya jumlah orang, perangkat, dan sensor yang kini terhubung dengan jaringan digital. Tekanan teratas yang mendorong inisiatif pengelolaan data, menurut Locke tahun 2012. Penelitian Aberdeen menunjukkan bahwa perusahaan melihat pertumbuhan tahunan rata-rata 38% dalam volume data dan penyampaian informasi yang terlambat adalah tekanan utama yang mendorong untuk mengembangkan inisiatif manajemen data mereka, menurut Locke tahun 2012. Poin kedua yaitu tahapan dalam pemrosesan Big Data. Big Data tidak muncul secara instan tetapi direkam dari beberapa sumber yang menghasilkan data. Biasanya sistem OLTP, spreadsheet, file text, dan konten web. Tantangan pertama dalam proses ini adalah menentukan filter ini sedemikian rupa sehingga tidak membuang informasi yang berguna. Tantangan besar kedua adalah secara otomatis menghasilkan metadata yang tepat untuk menggambarkan data apa yang direkam dan bagaimana data itu dikodekan ulang dan diukur. Terakhir, masalah penting lainnya di sini adalah asal data. Proses ETL menurut Golfarelli dan Rezi tahun 2009. Data diekstrak dari sumber data menggunakan alat ekstraksi data melalui konektivitas data apapun yang tersedia. Kemudian diubah menggunakan serangkaian rutinitas transformasi yang ditentukan oleh format data output. Pemeriksaan kualitas dan integritas data dilakukan sebagai proses transformasi dan tindakan korektif dibangun ke dalam proses tersebut. Pemeriksaan transformasi dan integritas dilakukan di area pementasan data. Terakhir, setelah data berada dalam format target, kemudian dimuat ke dalam data warehouse siap untuk dipresentasikan. Fase proses ETL. Yang pertama yaitu ekstraksi, melibatkan sebagian kecil dari data sumber yang telah berubah sejak eksekusi sebelumnya dari proses ETL, terutama mengenai catatan yang baru dimasukkan dan mungkin diperbarui. Yang kedua, transformasi, yaitu berfungsi untuk memformat ulang, menghitung ulang, memodifikasi struktur kunci, menambahkan elemen waktu, mengidentifikasi nilai default, meringkas, menggabungkan data dari berbagai sumber, dan lain-lain. Yang ketiga, memuat, untuk memfasilitasi pembuatan tabel yang bersamaan dengan pembuatan indeks masing-masing. Meminimalkan status tunggu antar proses, dan memaksimalkan penggunaan CPU secara bersamaan. Poin ketiga yaitu tantangan dalam analisis Big Data.
Tantangan pertama muncul dari segi privasi. Privasi dalam arti luas yaitu mencakup perusahaan yang ingin melindungi daya saing dan konsumennya, serta tahapan yang ingin mempertahankan kedaulatan dan warga negaranya. Tantangan lain yaitu keengganan perusahaan swasta dan institusi lain untuk berbagi data tentang klien dan pengguna mereka, serta tentang operasi mereka sendiri merupakan hal yang umum. Tantangan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu mendapatkan gambaran yang benar atau meringkas data, menafsirkan atau memahami data melalui referensi, dan mendeteksi anomali. Poin keempat yaitu strategi dan praktik yang baik. Strategi untuk menghadapi tantangan big data dapat dilihat dari seberapa efisien dan efektif data yang dapat dikumpulkan untuk dianalisis oleh organisasi. Untuk mendapatkan nilai big data, organisasi dapat melakukannya ketika terdapat masalah baru dan pertumbuhan daya komputasi, maka akan memacu pengembangan teknik analisis baru. Kesimpulannya yaitu penggunaan big data yang efektif memiliki potensi untuk mengubah ekonomi, memberikan gelombang baru pertumbuhan produktivitas dan surplus konsumen. Penggunaan big data akan menjadi dasar utama persaingan bagi perusahaan yang sudah ada, dan akan menciptakan pesaing baru yang mampu menarik karyawan yang memiliki keterampilan kritis untuk dunia big data. Tantangannya tidak hanya mencakup masalah skala yang jelas, tetapi juga privasi, keamanan, heterogenitas, integrasi, kurangnya struktur, kualitas data, dan umpan balik reguler. Tantangan ini akan membutuhkan solusi transformatif dan tidak akan ditangani secara alami hanya dengan evolusi sistem intelijen bisnis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.